Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Selamat merayakan Hari Paskah, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Paskah adalah hari di mana kita mengingat Yesus mati di atas kayu salib. Jadi oleh karena itulah hari ini kita merayakan. Kalau di tempat lain mengatakan Jumat Agung karena ada peristiwa yang agung di Jumat ini. Peristiwa yang agung itu yaitu pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus bagi umat manusia. Kita boleh berada sampai hari ini, kita bisa beribadah di tempat ini, semua karena salib Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Mari hari ini kita fokusnya kepada waktu Yesus disalib. Kalau mengingat 2025 tahun yang lalu, jam seperti ini, Yesus masih berada di atas tiang salib. Jam 9 pagi sampai jam 12 pagi, 12 siang, dia berada di atas kayu salib. Kita renungkan, kita bayangkan, semua dilakukan oleh karena kasih-Nya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik. Kami mengingat pagi ini di jam yang sama Engkau sedang tergantung di atas kayu salib. Terima kasih Engkau melakukan itu bagi kami. Terima kasih kami yang tidak pantas menerima kasih-Mu. Justru Engkau perlakukan kami dengan begitu sempurna. Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah karya-Mu, terpujilah kasih-Mu, terpujilah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Yesus yang abadi
salib di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Tahun Yesus menyiapkan diri untuk dunia ini. 3,5 tahun Yesus mengabarkan berita sukacita. 30 keping perak Yesus dihianati. 3 kilometer Yesus memangkul salib. 3 jam Yesus terpaku di kayu salib. 3 paku tertancap di kaki dan tangannya. 3 liter darahnya tercurah bagimu, hanya untuk berkata, I love you. Mari sama-sama kita katakan, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu, Yesus. Kami di sini hadir untuk menyembah-Mu, Bapa, Raja dari segala raja. Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan.
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan Yesus kita. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu selalu melingkupi kami Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dalam hadirat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan all the glory. Mari coba tuh. All the glory, all the honor, be unto your name, O Jesus. All the glory, all the honor, be unto your name, O God. Mari sama-sama kita katakan. All the glory, Jesus. All the glory, all the honor, be unto
Engkau menyayangi setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya ku pegang selamanya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Coba Tuhan sini katakan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Pandang salib Yesus. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me Katakan so. Ya Yesus sayang,
Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Jemaat Tuhan sendiri, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, Ya Yesus sayang. renungkan, bayangkan pengorbanan Yesus dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih keras lagi katakan, Ya sekali lagi katakan, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padamu. Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus, Yesus, Dia sayang padaku. lebih meriah lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus sayang padamu. 2025 tahun yang lalu, di jam seperti ini, engkau masih tergantung di atas kayu salib. Engkau masih berada di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Tidak ada kata-kata yang layak, yang bisa kami naikkan kepadamu, karena terlalu agung, terlalu dahsyat rancanganmu, pengorbananmu dalam hidup kami. Di setiap tindakan kami, di setiap perilaku kami, selalu tidak berkenan. Tapi Engkau terus menunjukkan kasih-Mu kepada kami.
terus menunjukkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tidak dapat berkata-kata selain Yesus sayang kami. Sehingga kami tahu posisi kami sekarang di dalam-Mu. Kami orang-orang yang dikasihi tanpa syarat, yang diperkenan tanpa henti, yang diberkati tanpa batas. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami mau fokus di dalam karya salib-Mu. Itulah karya termegah yang pernah terjadi di sejarah umat manusia. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya, saya sepanjang minggu masuk secara pribadi merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan tadi malam pun sulit untuk tidur. Karena sudah mulai merenungkan peristiwa yang terjadi di malam itu. Itu adalah malam terakhir bersama murid-murid tadi malam. Malam perpisahan. Tuhan Yesus tahu dia akan berpisah, tapi murid-murid tidak tahu. Lalu Yesus menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi kepada muridnya. Lalu di sana Yesus menetapkan perjamuan kudus. Kalau dulu mereka setiap melakukan perjamuan kudus, yang mereka ingat adalah ketika mereka keluar dari Mesir, ketika darah domba itu dioleskan kedua ambang pintu, sementara anak sulung mati, anak sulung meninggal. Tapi khusus anak sulung orang Israel tidak meninggal. Dan ini saya diingatkan oleh satu kesaksian yang luar biasa. Pak Yanto boleh naik ke depan. Tolong mic-nya satu disiapkan. Karena bicara anak sulung yang seharusnya milik Bapak harus hidup. Silakan sini Pak Yanto. Mic-nya minta satu. Ada kesaksian yang luar biasa di mana Pak Yanto ini anak pertamanya sakit parah, gak ada harapan hidup. Sudah dipersiapkan untuk dikubur Pak ya. Jadi sudah cari rumah duka. Gak ada obatnya, gak bisa sembuh lagi. Gimana ceritanya Pak? Sakit apa kok begitu parahnya anak itu sehingga Bapak sampai mencari rumah duka, nanti anaknya dikubur di mana? Ceritakan dulu, gimana? Kalau ingat jadi sedih lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kejadiannya sebetulnya udah lama, 20 tahun yang lalu. Ya. Oke. Sudah lama, 20 tahun yang lalu. Saya sangat terberkati waktu kita lagi family gathering ya. Pak Ringo membawakan renungan firman tentang ada tertulis. Iya. Setelah itu saya bilang nggak tahu kenapa tahu-tahu tiba-tiba ingat peristiwa itu 20 tahun yang lalu ketika anak saya sakit ITP, anak saya kena ITP berumur 5 tahun. Pada saat itu belum ada yang bisa menyembuhkannya. Dia terkontaminasi dari virus mana saya juga nggak tahu. Kita bawa ke dokter, saya pikir nggak separah itu, ternyata sampai di rumah sakit yang cukup bagus saja dokternya tidak mampu. Jadi bahan kelinci percobaan malah. Wow. Anak itu sampai moonfish, sampai ginjalnya udah nggak bagus. Akhirnya setelah 1 bulan sekian saya keluarin dari rumah sakit itu, kita memutuskan untuk udah nggak usah pakai obat-obatan itu. Saya bilang, Dek, kalau adik mau pulang,
Pulang. dalam keadaan bahagia, jangan dalam keadaan sakit. Jadi saya memutuskan udah berhenti dari obat-obatan itu, cuman berfokus membahagiakan anak itu. Iya. Ya, saya juga coba menghubungi gembala sidang di mana tempat saya beribadah dahulu, dan mendapat jawabannya luar biasa, haleluya banget itu jawabannya. Nah, jawabannya, kamu daftar dulu ke bagian administrasi, nanti baru saya berdoa. Gue butuh sekarang, gue nggak butuh nanti prosesnya. Ya udah, akhirnya dengan seluruh caci maki saya keluar dari gereja itu. Tapi puji Tuhan, Pak Petrus mengingatkan saya, oh ini loh jalan Tuhan yang harus saya tempuh. Kembali ke itu, setelah akhirnya tanpa sengaja kakak saya membawakan satu obat herbal untuk anak saya. Saya pikir ya udah coba aja lah, nggak ada salahnya. Sambil kami mencari rumah duka untuk anak-anak tersebut. Rumah duka, peti mati, semua udah kami siapkan. Oke, karena kami tahu biaya pemakaman di Jakarta bukannya murah, mahal. Udah setelah itu sambil kami berdoa juga, Tuhan, kami tahu anak sulung ini adalah milik-Mu. Apapun yang terjadi pada anak sulung ini, kami tahu ini adalah yang terbaik yang telah Tuhan berikan pada saya dan keluarga. Oke. Ternyata dia dapat firman ketika anaknya sakit parah, sudah dipersiapkan gimana nanti rumah duka mana, petinya seperti apa. Dia dapat firman, anak sulung itu adalah milik Bapak Yahweh. Lalu saya kasih tahu itu peristiwa di pembebasan bangsa Israel. Seharusnya anak sulung itu mati, tapi digantikan kematian anak sulung, yaitu Yesus Kristus. Artinya itu firman untuk memberitahukan anak sulung Bapa hidup dan untuk Tuhan. Ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Yanto. Iya. Boleh diputar? Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita lihat dulu video yang sudah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sedang berjuang untuk tidak menangis, saudara. Sebentar. Oke. Jadi apa yang menjadi alasan untuk Yesus disalib? Karena dia mengakui dia Tuhan. Tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Tidak ada dosa yang dia lakukan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Ketika dia mengakui, ya akulah anak Elohim itu, artinya sejajar. Sama posisinya, sama derajatnya dengan Elohim. Tidak mungkin Tuhan bisa menjadi manusia. Untung Bapak Ibu tidak ada di peristiwa itu. Seandainya Bapak Ibu berada di peristiwa itu, dijamin mungkin kita yang berseru salibkan dia. Orang yang berseru salibkan dia adalah orang yang mereka terima mujizat. Orang yang berseru salibkan dia adalah orang yang sama mereka makan 5.000 orang. Mereka melihat mujizat-mujizat, mereka mengagungkan, sebelumnya mengatakan Hosana, Hosana. Tapi mereka menyalibkan Yesus. Pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan. Sekarang saya tanyakan kembali untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu. Sementara Yesus harus diputuskan dan ditentukan oleh keputusan Bapak Ibu.
seandainya saat ini menjadi keputusannya, dan keputusan itu ada di suara Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu pilih? Salibkan Yesus atau tidak salibkan Yesus? Yang sebelah sini. Seandainya suaramu menjadi penentu untuk Yesus disalibkan. Jika Bapak Ibu berseru berkata, salibkan dia, maka Yesus disalib. Jika Bapak Ibu berseru, jangan salibkan dia, maka Yesus tidak disalib. Dan penentunya ada di tangan Bapak Ibu hari ini. Sebelah kanan saya. Ini tidak menghapus keselamatan Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk menjawab. Dan tidak mempengaruhi statusmu sebagai anak-anak Elohim, pewaris kerajaan surga. Amin. Sekarang suaramu menjadi penentu untuk Yesus disalibkan atau tidak. Oke? Sebelah kanan saya. Atau tarik nafas dulu sebelah kanan ya, sebelah kiri dulu deh. Karena saya lihat suara Pak Ringo siap untuk mendukung semua. Menjadi ketua untuk menentukan suaranya. Semuanya sebelah kiri saya. Salibkan Yesus atau tidak salibkan Yesus? 1, 2, 3. Oke. Sebelah sini yang berkata salibkan Yesus angkat tangan. Yang tidak mau Yesus disalibkan angkat tangan. 1, 2. Oke. Sudah dijawab? Kalau boleh pilihannya beda ya Bapak Ibu ya. Soalnya tadi disuruh jawab nggak jawab kan. Sekarang Bu Yanti sama Pak Erwin pegangan tangan. Salibkan dia, ingat keputusannya ada di tangan Ibu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata jangan disalibkan, maka Yesus tidak disalib. Bapak Ibu katakan salibkan dia, maka harus disalib. Keputusannya, penentunya adalah Bapak Ibu. Salibkan Yesus atau tidak salibkan Yesus? 1, 2, 3. Kayaknya lebih kompak sini ya. Pengalaman dari yang pertama. Yang menjawab salibkan Yesus angkat tangannya. Yang tidak mau Yesus disalibkan angkat tangannya. Ada 1, berarti ada 3. Yang tidak mau, Bapak Ibu tahu kenapa Yesus datang ke dunia? Nah ini menjadi fondasi kekristenan kita. Kalau tidak, rontoklah iman kita. Yesus itu datang ke dunia bukan untuk menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan dari kekal sampai kekekalan. Yesus tidak datang ke dunia, dia Tuhan. Manusia tidak mengakui ketuhanannya, dia Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia cuma 1, untuk disalibkan. Kalau Yesus tidak disalibkan, siapa yang disalibkan? Yang ngomong tidak mau disalibkan. Yang tidak mau Yesus disalibkan, karena itulah Yesus mau menanggung salib itu. Supaya apa? Supaya kita tidak disalibkan. Cara penyaliban adalah itu cara mati terkutuk. Cara yang mati paling hina. Cara yang matinya paling manusia durhaka. Sehingga tidak ada manusia yang tidak layak untuk dikasihi. Karena cara mati Yesus itu adalah manusia terkutuk. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus, engkau tidak berada di dalam kutuk. Katakan amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan di Galatia 2 ayat 20. Yang saya lihat yang di online ini aman, gak ditanya. Oke, ada keluarga Anggita, ada keluarga Ibu Fani, keluarga Ibu Rinda, dan yang lainnya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah, berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Dikatakan di sana,
Aku telah disalibkan bersama Kristus. Jadi dari ayat ini akan ada 3 poin yang akan kita ambil. Temanya diambil dari ayat ini. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku because of your love. Karena kasihmu. Karena kasih Yesus. Yaitu iman dari Putra yang telah mengasihi aku. Karena kasih Yesus. Diambil temanya dari ayat ini. Dan poinnya di ayat ini juga. Yang saya kasih warna kuning, aku telah disalibkan bersama Kristus. Jadi poinnya adalah disalibkan bersama Yesus. Karena itu tadi saya tanya, apa yang menjadi keputusan Bapak Ibu ketika keputusan itu ditentukan di tanganmu? Ingat, ketika Petrus berkata, kalau ada yang menyalibmu, kalau ada yang menangkapmu, aku orang pertama yang terdepan. Ternyata dia tadi menyangkal 3 kali ya. Katanya dia orang pertama. Orang yang terdepan akan membela Yesus. Ternyata dia orang pertama yang menyangkal Yesus. Itulah manusia. Menurut pengakuannya, Rasul Petrus menjadi orang pertama yang akan membela Yesus. Tapi pada faktanya dia orang pertama yang menyangkal Yesus. Seandainya Yesus tidak disalibkan, maka kita yang akan disalibkan. Petrus berkata, Tuhan, Guru, Tuhan, janganlah engkau disalibkan. Seketika itu Yesus marah kepada orang yang berkata, jangan engkau disalibkan. Yang bicara itu adalah Petrus. Yesus langsung menjawabnya, enyahlah engkau. Kepada Petrus loh dikatakan, enyahlah engkau iblis. Karena yang menjadi penghalang untuk manusia itu tidak disalibkan, itu adalah bukan Bapak Ibu yang ngomong yang tadi itu, bukan. Itu kan pemahaman yang karena merasa manusia janganlah disalibkan. Tapi Yesus memang datang ke dunia untuk disalibkan. Ketika Bapak Ibu memandang salib Yesus, dulu saya sebelum bertobat, memandang salib Yesus, nah inilah yang dikatakan Kristen KTP, tanpa pertobatan. Memandang salib Yesus kasihan. Padahal ketika kita memandang salib Yesus tidak perlu kasihan kita. Ketika kita memandang salib Yesus, ingat Yesus tidak punya dosa. Yesus tidak punya kesalahan. Yesus tidak punya kutuk. Yesus tidak punya pelanggaran. Jadi ketika dia di atas kayu salib, ayat yang kita baca tadi itu adalah, aku telah disalibkan bersama Yesus. Bapak Ibu boleh di ayat yang tadi dibaca lagi. Kata aku, sebutkan nama Bapak Ibu, ganti nama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Petrus telah disalibkan bersama Kristus. Munculkan lagi poinnya. Jadi ketika kita melihat salib Yesus, yang kita lihat adalah kutuk kita semuanya diambil di salib Yesus. Dosa kita semuanya dipindahkan di salib Yesus. Kesengsaraan kita semuanya dipindahkan di salib Yesus. Bahkan penyakit kita semuanya dipindahkan kepada salib Yesus. Sehingga ketika engkau gagal, lihatlah Yesus tidak pernah gagal, Yesus selesaikan sampai di atas kayu salib. Firman Tuhan dikatakan, sama-sama kita baca. Next. 1, 2, 3. Memikul penderitaan kita. Namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Terus. Next. Padahal karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepada dan oleh bilur-bilurnya. Oke. Next poinnya. Jadi penghukuman manusia
telah diselesaikan di kayu salib. Sengaja gambar saya taruh di situ. Jadi penghukumanku sudah diletakkan di tubuh Yesus. Penghukumanmu sudah diletakkan di tubuh Yesus. Inilah kekristenan. Kekristenan bukan apa yang kita lakukan di mimbar. Kekristenan bukan berbicara tentang apa yang saya lakukan kepada Tuhan. Kekristenan bukan berbicara apa yang sudah kita persembahkan. Kekristenan bukan berbicara tentang kita sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata yang menyalibkan Yesus itu adalah ahli Taurat yang sudah hafal betul titik koma di mana firman Tuhan itu tertulis. Jadi kekristenan bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan. Kekristenan berbicara tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Inilah yang harus kita beritakan kemana-mana. Bukan bagaimana caranya kita berdoa. Orang karismatik ibadahnya lebih oke dari orang Protestan. Itu bukan berbicara Kristen. Mau orang karismatik, mau orang Protestan, mau orang Pentakosta, tanpa berita tentang Yesus itu bukan ibadah. Ibadah yang sejati adalah pusatnya Yesus. Tanpa Yesus bukan ibadah. Tanpa karya Yesus, tanpa pengorbanan Yesus bukan ibadah. Karena itu Yesus berkata, di mana aku ditinggikan, di situ aku mempermuliakan, aku menyatakan kemuliaanku. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Para rasul-rasul rela mati karena mereka melihat ternyata Yesus bangkit. Ternyata penyiksaan, penderitaan yang sesungguhnya sudah selesai di atas kayu salib. Kalau kita masih mengingat 2025 tahun yang lalu, jam seperti ini Yesus masih disalib di atas sampai jam 12. Jam 9 sampai kalau tadi video yang tadi itu malam. Mereka dihadiri 3 pengadilan. Hanas, mertuanya Kayafas. Kayafas adalah imam besar saat itu. Baru Sanhedrin. Dihakimi di luar pengetahuan pemerintah. Setelah itu 3 agama menghakimi Yesus. 3 dari pemerintah menghakimi Yesus. Pontius Pilatus, Herodes dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Mulai malam Yesus tidak tidur. Lalu Yesus dipukul, dihajar, didera. Lalu dicabik-cabik, dimahkotai duri. Seharian saja kita tidak tidur. Itu sudah terasa sakit. Tidak terkontrol lagi emosinya. Tidak tidur, tidak makan. Baru jam 12 nanti sampai jam 3 kalau kita mengingat peristiwa 2025 tahun lalu. Itu gelap gulita terjadi. Dan itu untuk menggenapi firman Tuhan yang tertulis di kitab Amos. Di kitab Amos 8 ayat 9 dikatakan, pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Dan ini tergenapi di waktu Yesus disalibkan. Pada siang hari matahari terbenam. Di siang hari membuat bumi gelap pada hari cerah. Tiba-tiba seketika gelap. Jadi kenapa terjadi kegelapan jam 12 sampai jam 3? Jawabannya untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di Nabi Amos. Supaya sudah tidak terjadi lagi kegelapan atas hidupmu. Supaya tidak terjadi lagi penghukuman atas hidupmu. Ternyata jam 12 sampai jam 3 disitulah masa-masa penyelesaian semuanya. Setelah jam 3 Yesus berteriak. Jam 3. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Elohimku, Elohimku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu setelah jam 3 nanti. Setelah itu Yesus
kasih cuka lagi minum cuka. Setelah selesai penggenapan itu baru Yesus berteriak, Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Sekali lagi, Yesus mati bukan karena disiksa, tidak bisa mati. Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Setelah itulah baru dia mati. Jadi ketika kita memandang salib Yesus, di sanalah penghormatan tertinggi yang kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat Engkau sudah lahir ke dunia. Yesus lahir ke dunia bukan di tempat yang mewah. Bisa saja Yesus lahir di keluarga pejabat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa saja Yesus lahir di keluarga orang kaya. Tapi Yesus harus lahir di kandang domba. Untuk mengingatkan Yesus bahwa dialah penggenap firman, domba Paskah. Kenapa dia lahir di kandang domba? Karena domba itu untuk dipersiapkan untuk menghapus dosa umat Israel saat itu. Yesus lahir di kandang domba supaya persiapan bahwa tujuan Yesus lahir untuk menjadi korban Paskah. Tepat di perayaan Paskah orang Yahudi. Tepat di hari itu Yesus menjadi pusat perhatian Paskah itu. Jadi lihatlah Bapak Ibu, salib Yesus. Ketika engkau melihat salib Yesus, yang kita lihat adalah dosamu sudah disalibkan, kutukmu sudah disalibkan, pelanggaranmu sudah disalibkan, dosa-dosa kita sudah disalibkan, penderitaan kita, penyakit kita sudah disalibkan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Poin yang kedua. Mari kita baca 1, 2, 3. Yang saya kasih warna kuning, poin yang kedua. Aku hidup tetapi bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau tadi kita disalibkan bersama Yesus, sekarang poinnya adalah hidup bersama Yesus. Hidup bersama Kristus. Kalau kita disalibkan, manusia lama kita disalibkan, kutuk kita disalibkan, kematian kita, bahkan iblis juga sudah ditaklukkan, penderitaan kita sudah disalibkan, penyakit kita sudah disalibkan. Semuanya itu dibawa dikubur dan setelah dikubur Yesus bangkit pada hari yang ketiga menandakan kematian, yaitu musuh yang terakhir dikalahkan. Sebagaimana Yesus hidup, kalau tadi sebagaimana Yesus disalibkan, kita juga sudah disalibkan. Sekarang sebagaimana Yesus hidup, maka kita juga hidup bersama Yesus. Katakan amin. Katakan aku hidup bersama Yesus. Sudah ada Kristus dalam hidup Bapak Ibu. Katakan ada Yesus dalam hidupku. Jadi kalau Bapak Ibu mau kemana-mana, mau korupsi, ingat, oh ada Yesus. Mau pukul istri, oh ada Yesus. Sama istri ada Yesus. Masa saya pukul Yesus? Sudah mulai punya konsep seperti itu. Mau maki-maki istri, ada Yesus. Demikian juga istri mau marah-marah, mau ngomel-ngomel kepada suami, ada Yesus. Sehingga Yesus berkata apa di Yohanes 15 ayat 12? Mengasihi sesama, next, seperti Yesus mengasihi. Yesus mengajarkan, cuman Yesus yang mengajarkan, lawanlah, hadapilah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada ajaran yang lain yang mengajarkan ini. Dan Yesus menggenapi itu di atas kayu salib. Seandainya Yesus melawan di atas kayu salib,
Setelah saya pelajari Bapak Ibu, penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Petrus memotong Imam Malkus di situ. Yesus marah dan berkata, sarungkan pedangmu. Apakah engkau tidak tahu aku sanggup memanggil pasukan malaikat? Ternyata waktu Yesus di Taman Getsemani, pasukan malaikat di atas itu beribu-ribu langsa menunggu perintah Yesus. Ngomong saja Yesus, binasakan semua, binasa. Terlalu mudah bagi Yesus keluar dari Taman Getsemani. Jangankan binasa, tidur lelap. Kalau yang mati saja dapat dibangkitkan, yang buta saja dapat melihat dia buat, yang bisu dapat berkata-kata, yang lumpuh dapat berjalan. Terlalu mudah bagi Yesus berkata di Taman Getsemani, tertidur lelap. Enggak usah dihukum, dibuat tertidur, gampang. Tapi sekali lagi tujuannya bukan itu. Tujuan Yesus membuat kita bahagia. Coba anak-anak, anak muda, tanyalah kepada orang tuamu. Untuk apa orang tuamu banting tulang keluar sana? Untuk memastikan anaknya bahagia. Untuk apa Pak Ringo mau jauh-jauh ke Makassar, anaknya, istrinya ada di Bogor, untuk Pak Ringo bisa melihat senyum bahagia anaknya. Semua akan sia-sia apa yang dilakukan Pak Ringo di Makassar kalau melihat anaknya menderita, kalau melihat anaknya sengsara, kalau melihat anaknya binasa. Itulah yang dilakukan orang tua. Orang tua rela tidak mengenal waktu. Kalau ada kerjaan tambahan, kalau ada penghasilan tambahan, dia lakukan. Bukan untuk dia, untuk melihat anak istrinya senyum bahagia. Bapak Ibu tahu, Yesus tidak mau tinggal di surga tanpamu. Yesus tidak mau bertahta, memerintah, bermegah di surga sementara kita yang dikasihinya binasa. Yesus tidak mau. Karena itulah Bapak Ibu, lihatlah sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Dan kasih ini digambarkan seperti hubungan suami istri. Suami istri itu gambaran kasih yang abadi, kasih yang kekal. Hubungan yang paling dekat. Saya kalau konseling pernikahan, saya selalu ngomong kepada yang mau menikah. Ini kepada orang yang mau menikah. Orang tuamu bukan prioritas utama lagi. Istrimu, suamimu prioritas utama. Itu prinsip menikah. Jadi kalau sudah mau menikah, harus siap-siap suami itu menjagai istri. Karena Yesus tidak pernah berkata, kasihilah orang tuamu seperti aku mengasihimu, tidak ada. Kalau untuk orang tua, hormat. Tapi kalau untuk istri, kasihilah istrimu seperti aku. Para wanita dan istri-istri, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Semangat. Nanti gantian Pak Erwin, tenang. Bukan orang tua. Prioritas utama Yesus bukan malaikat, tapi jemaat. Dan hubungan suami istri ini dibawa gambarannya seperti pernikahan. Di dalam konseling pernikahan selalu saya tanya, nanti yang menjadi teladan dalam pernikahanmu atau menjadi bagan atau contoh yang mau engkau terapkan dalam pernikahan, seperti hubungannya siapa? Ada yang menjawab Abraham, mau.
pembantumu diambil. Oh, saya mau mencontoh pernikahannya Daud. Mau. Istri sahabatmu diambil. Tiba-tiba ada yang nyeletup. Saya mau Pak, pernikahan Adam dan Hawa. Saya tahu tujuanmu. Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua kan? Jadi kamu mau membangun pernikahan tanpa mertua ipar-ipar kan? Berarti kamu berpikir karena mertua ipar-ipar lah yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kan? Pastor tahu aja tujuannya kemana. Adam tidak punya mertua. Tidak punya ipar-ipar. Apakah pernikahannya sukses, berhasil? Hancur lebur, anaknya bunuh-bunuhan. Jadi kesimpulannya, mertua bukan sumber masalah. Adam dan Hawa tanpa mertua, tanpa ipar-ipar, rumah tangganya hancur. Kehancuran rumah tangga Adam dan Hawa karena tidak ada Tuhan di sana. Dia jual Tuhan hanya untuk mendapatkan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia buang itu Tuhan. Ternyata tanpa Tuhan, harta, kekayaan, jabatan adalah debu tanah yang tidak ada artinya. Setelah Adam dan Hawa menyingkirkan Tuhan dari rumah tangganya, membuang Tuhan, sudah tahu dia menyakiti Tuhan. Tidak ada lagi inisiatif untuk mencari Tuhan. Malah Tuhan yang mencari itu. Adam, di manakah engkau sembunyi? Tuhan yang terus mencari manusia. Tuhan yang terus mencari manusia. Dan bukan lagi mencari, Tuhan datang ke dunia mati di atas kayu salib. Untuk menunjukkan, aku mengasihimu. Oleh karena itu, kasihilah sesamamu seperti Kristus mengasihi. Para istri kasihilah, para suami kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi. Apalagi zaman sekarang, sepertinya ini agak panjang pembahasan suami istri ini Bapak Ibu ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Suami istri tidak ada lagi suami membuat status atau harta yang dimiliki itu diwariskan kepada istri. Kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Sudah langsung harta gono gini. Karena sudah memikirkan dampak perceraian. Kalau saya secara pribadi, saya yakin Pak Ringo dan Pak Erwin juga punya hati yang sama. Kalau saya dipanggil Tuhan, semua yang saya miliki saya wariskan kepada istri. Mau istri nanti mewariskan kepada anak, silakan. Saya punya mobil, nama istri. Siap-siap para suami, siap mengikuti. Semuanya istri. Karena anak akan menikah, membangun rumah tangga sendiri. Suami istri tinggal di rumah. Yang mengetahui engkau sakit, istrimu. Yang merawatmu, istrimu. Anakmu akan merawat suaminya, akan merawat istrinya, akan merawat anaknya. Sementara suami istri yang akan merawat suami itu adalah istri. Itulah firman Tuhan yang katakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihimu. Tapi jangan mengabaikan orang tua. Hormat. 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 Tidak ada kriteria orang tua model seperti apa yang harus kita hormati. Baik tidak baik orang tua, hormat. Dan ternyata janji yang pertama sekali ada di dalam hukum Tuhan itu tentang menghormati orang tua supaya panjang umurmu, lanjut umurmu dan bahagia berhasil di tanah, di tempat di mana engkau berada. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kasihi. Ingat ketika keluargamu menyakitimu, orang lain menyakitimu, ingat. Saya pun menyakiti Tuhan, saya pun menghujat Tuhan, saya pun mengutuk Tuhan. Ternyata aku dikasihi, aku diberkati, aku diberkenan. Kalau Tuhan tidak mengingat-ingat dosaku, maka saya harus belajar
melepaskan atau mengasihi sesamaku. Minta tolong air minum. Jeko, minta tolong air minum. Jeko, air minum. Oke, stop. Bingung dia kan? Silakan duduk. Karena dia nggak punya air minum. Bingung mau cari kemana. Kalau orang tidak bisa melepaskan pengampunan karena nggak ada sumber pengampunan di hatinya. Istriku, saya minta air minum, ada karena di depannya. Mau saya bawa sekalian tempatnya, untung dia nggak tanya seperti itu. Biasanya di rumah dia tanya tuh. Saya ngambil dulu air minum, sekalian galonnya apa gitu. Ya udah saya aja yang ngambil, maksudnya jangan suruh-suruh gitu tuh. Karena dia punya sumbernya. Tapi kalau orang tidak punya sumber, disakiti sedikit marah. Disakiti sedikit marah. Tapi kalau ada sumber kasih, disakiti ada kasih yang bisa kita lepaskan, kita berikan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat yang terakhir. Itu tadi ilustrasi Jeko ya, jangan kepahitan ya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Yang pertama, kita disalibkan bersama Yesus, kita hidup bersama Yesus. Yang terakhir, hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim. Yang terakhir poinnya adalah hidup dari iman Yesus Kristus. Apa sih iman Yesus kepada saudara? Iman Yesus adalah supaya Bapak Ibu memegang ini. Tuhan mengimani, mempercayai bahwa engkau adalah pewaris perjanjian, pewaris kerajaan surga, katakan amin. Yesus mengimani supaya engkau dan saya melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan yang memintanya, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Kenapa jauh lebih besar? Karena Yesus melakukannya 3,5 tahun. Sementara kita seumur hidup kita memberitakan Injil. Sehingga iman Yesus supaya Bapak Ibu percaya, sekarang Bapak Ibu berkata, aku dikasihi tanpa syarat, aku diperkenan tanpa henti, aku diberkati tanpa batas. Iman inilah yang harus kita bawa kemana-mana. Sungguh engkau diperkenan Tuhan, sungguh engkau dikasihi Tuhan, sungguh engkau diberkati Tuhan. Pemahaman ini harus menempel terus, melekat, tinggal di dalam hati kita. Katakan, aku dikasihi tanpa syarat, 1, 2, 3. Aku diperkenan tanpa henti. Aku diberkati tanpa batas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Ingat, karena kasih Yesus, dosa kita, manusia lama kita sudah disalibkan. Karena kasih Yesus, sekarang kita layak berjalan bersama Kristus. Adam tidak layak bersama Yesus, dibuang. Tidak layak hidup bersama Tuhan, dibuang. Tapi sekarang kita yang percaya kepada Yesus, engkau tidak dibuang. Pembuangan Tuhan kepada Adam sudah selesai. Penghalang itu, yaitu dosa, sudah selesai. Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan hidupmu. Artinya kita berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, hidup dari iman Yesus Kristus. Paulus berkata, hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman dari Putra Elohim. Iman Yesus diberikan kepada kita. Artinya, kalau kita bisa beriman,
Sekali lagi, iman itu berasal dari Tuhan. Iman itu tidak bisa dicari. Iman itu kalau kita bisa percaya kepada Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus yang memberikan iman itu kepadamu. Supaya engkau hidup oleh iman. Engkau terus memperkatakan, aku ini pewaris kerajaan surga. Aku ini diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Aku ini orang yang dikasihi tanpa syarat. Aku ini orang yang diperkenan tanpa henti. Aku ini orang yang diberkati tanpa batas. Itu iman Yesus Kristus yang diberikan kepadamu. Sehingga hari ini kita bisa berseru kepada Yesus karena iman itu diberikan kepadamu. Pakailah iman itu untuk berkata-kata di dalam Kristus. Katakan, aku pewaris perjanjian. Aku diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Aku dikasihi tanpa syarat. Aku diperkenan tanpa henti. Aku diberkati tanpa batas. Amin. Itu yang perlu engkau ingat. Jangan ingat masa lalumu. Yesus berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Iblislah yang selalu mengingat-ingat dosamu. Jika ada suami istri yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit persoalan yang tahun-tahun bahkan sudah puluhan tahun diungkit, itu adalah cara kerja iblis. Jangan mau dipakai iblis. Cara kerja iblis adalah mengungkit masa lalu. Tapi cara kerja Tuhan adalah mengingatkan kita kepada karya salib Yesus. Yesus berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada tempat yang belum menerima anggur dan hosti boleh angkat tangannya. Yang belum menerima, yang di depan yang belum terima angkat tangan. Tolong dibagi. Yang di depan ada yang belum. 1, 2. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang
masuk dalam perjamuan kudus. Syarat untuk mengikuti perjamuan kudus hanya satu. Hanya satu, tidak ada yang lain. Kalau ada pemahaman yang dulu, tanggalkan itu. Syaratnya cuma satu. Engkau percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus dan bahwa inilah darah Yesus. Engkau mengingat peristiwa. Yesus berkata, setiap engkau melakukannya, ingatlah akan pengorbananku di atas kayu salib. Yang terpenting di atas segala yang penting adalah kita mengingat pengorbanan karya salib Yesus. Engkau yang percaya, Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Siapa yang memakan tubuhku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapa yang meminum darahku, darahku adalah benar-benar minuman, sehingga dari dalam hidupmu akan terpancar kehidupan. Mari pandang salib Yesus. Ketika engkau mengangkat roti ini, fokus kita adalah tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Tubuhnya penuh dengan cambukan. Ingat, bayangkan ketika dia diinjak, diludahi, dia dipukul, dia disiksa. Bekerja Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus. Kami sedang masuk di dalam perenungan pengorbanan. Bumi pin gelap gulita. Bumi pun tidak sanggup melihat pengorbanan Yesus. Surga pun seketika hening ketika peristiwa itu. Di dalam Yesus. Ini adalah Paskah. Renungkan. 1 menit saya berikan kesempatan. Di dalam Yesus. Itu tubuh Tuhan yang dicabik-cabik. Itu tubuh Tuhan yang diludahi. Karena Tuhan tidak mau lagi berpisah denganmu untuk sesaat. Dia berpisah dengan Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia harus ditinggalkan Bapaknya. Karena di atas kayu salib, dia sedang terkutuk. Dia sedang berdosa karena ditimpakan dosa. Dia sedang mengambil pemisah antara Tuhan dengan kita. Dia yang menjadi perantara, dia yang menjadi pendamai. Renungkan. Engkau orang-orang yang diperkenan Tuhan. Engkau orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan tidak ada lagi penghukuman atasmu yang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena penghukumanmu sudah ditimpakan di tubuh Yesus. Di dalam Yesus engkau hanya diberkati, diberkati, dan diberkati. Engkau layak bahagia, engkau layak bersukacita, engkau layak diberkati. Karena engkau
sudah ditebus dengan darah yang mahal. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Ingat waktu darahnya tercurah. Setiap perjalanan Via Dolorosa itu darahnya tercurah. Darahnya tercurah untuk menebus kita dari segala dosa, kutuk dan pelanggaran. Oleh darah Yesus kita dikuduskan, disucikan, disempurnakan. Oleh darah Yesus, dengan iman kita berkata, aku dikasihi tanpa syarat, aku diperkenan tanpa henti, aku diberkati tanpa batas. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini melebihi dari kepala kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama minum. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya atas Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus terimalah kesembuhan. Haleluya Yesus. Haleluya
persembahan salib taruhlah di tangan kirimu dan tumpang tangan dengan tangan kananmu. Tuhan, apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan. Tapi kami mau belajar memberi yang terbaik. Oleh karena Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberi masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberi keluarga yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberikan kesehatan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang membawa korban persembahan salib di hadirat-Mu. Biarlah lewat ini semua Tuhan, pekerjaan-Mu semakin diperluas. Banyak jiwa yang boleh kami jangkau. Kami memberikan diri untuk menjangkau jiwa. Kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bawa persembahan kita ke depan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Sekarang kami akan menyaksikan IHS News pada minggu ini. Dipersilahkan. Shalom. Jangan lewatkan program Yesus Hadir Sekarang bersama Pastor Yusak Hadi Siswantoro di channel YouTube Yusak Hadi Siswantoro. Konten seri Yesus Hadir Sekarang tayang setiap hari. Saudara dapat terus bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan dan mendapatkan kekuatan serta pengharapan baru setiap hari. Jangan lupa like dan share berkat yang saudara dapatkan melalui tayangan ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Yesus hidup, Yesus hadir sekarang. Semua
Puji nama Tuhan, berapa banyak saudara yang terberkati pada siang hari ini, boleh melambaikan tangannya? Haleluya, percaya saudara bahwa hari ini bukanlah akhir, tapi masih ada rancangan Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya, amin. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dengan penuh sukacita. Come on, mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari apa? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh bersuka dalam Tuhan. Semuanya Jakarta. Bersuka, hey. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Katakan ke kanan kiri saudara. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Tuhan. Mari sama-sama mengangkat kaki dia. Bersuka, hey. Bersuka ya Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, sekarang kita mau nyanyi bersama, tapi saut-sautan ya. Siap? Come on. 1, 2, 1, 2, 3. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka kita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Come on. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka. Mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey! Bersuka. Semuanya tangan terangkat. Bersuka. Mari sama-sama bersuka. 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 Bersuka, hey! Bersuka dalam Tuhan.
sukacita bagi sekarang selalu bersukacita Sorakan haleluya. Lebih dasar lagi 1, 2, 3. Haleluya. Amin, amin. Semua diberkati, amin. Wah, hari ini ibadah yang spesial Bapak Ibu ya. Karena kita menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Semua diberkati ya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mungkin ada pertama kali jemaat yang beribadah tempat ini boleh melambaikan tangannya. Yang pertama kali ada 1, ada 2, kasih salam yang di belakang. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami mengundang untuk selalu beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak Ibu, saya kaget kemarin waktu saya keluar dari gereja. Ada satu mobil, penuh satu keluarga, teriak manggil saya. Pak Petrus katanya. Siapa? Enggak saya kenal. Pak Shalom. Ya. Live 2 pagi mujizat. Oh ya Bu, yang enggak saya kenal. Wah, dalam hati saya. Ke gereja nanti ya. Aduh, saya ngomong ke istri, besok-besok saya datang ke gereja harus rapi-rapi loh. Ternyata sudah ada orang yang kenal. Bapak Ibu, kita juga memulai program. Kemarin saya sudah panggil orang di sini yang buka les-lesan. Saya ngomong kepada orang ini, kami membuka les-lesan di sini bukan cari uang, tapi cari jiwa. Kami butuh jiwa. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat mengajar, saya sudah mengumpulkan rekan-rekan. Nanti akan ada 2 program saja saya bilang. Ada tentang baca tulis, ada tentang latih bicara, karena di zaman sekarang ada anak telat bicara katanya. Karena main game, main gadget telat bicara. Dan aku memberikan ini pengajaran, pelatihan dan semua modulnya free buat Pak Petrus karena penjangkauan jiwa. Oleh sebab itu tujuan kita bukan untuk cari uang, tapi tujuan kita untuk cari jiwa lewat program ini. Nanti kita buat di sini, kita bicarakan selanjutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terus dukung dengan kehadiran Bapak Ibu beribadah di tempat ini dan membawa jiwa-jiwa, itu sudah membuat kami semangat melayani Tuhan. Amin. Jangan lupa besok, hari ini bukan hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Kadang lupa, saya pikir hari ini hari Minggu gitu. Besok Sabtu, besoknya Minggu. Perayaan apa hari Minggu? Paskah. Oh, kebangkitan. Hari ini adalah Paskah. Jangan ada acara kirim-kirim telur Bapak Ibu ya. Acara kirim-kirim foto apalagi apa namanya tuh? Kelinci, jangan. Kita nggak ada hubungannya Paskah dengan kelinci, dengan telur. Kita hubungannya dengan darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan lupa besok itu ada baptisan. Sudah ada 3 orang yang mendaftar. Besok jam 12 siang ada baptisan. Jam 11 siang di sini ada konseling terlebih dahulu, konseling baptisan. Nanti kita akan berangkat bersama-sama dari sini ke Kelapa Gading. Tempat baptisannya bagus sekali. Jadi nanti selesai baptis, kalau Bapak Ibu mau ikut sekalian berenang silakan. Tapi tujuannya baptis ya, bukan mau berenang. Jadi siapa yang mau dibaptis silakan, bagus sekali. Oke, nanti ada berkat Tuhan di sana supaya Bapak Ibu nikmati, jangan buru-buru pulang, berfellowship sambil makan di tempat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari putranya Yesus Hamasya, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu,
diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah seluruh kehidupanmu, dan ada terobosan di dalam keuanganmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.